Syekh Abdul Qadir Jailani, sufi yang paling populer di Indonesia, di anak benua India khususnya. Mungkin teman-teman yang di kampung-kampung, mungkin juga sampai hari ini masih ada tradisi manakib atau manakiban. Manakiban itu membaca riwayat hidupnya beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebenarnya memang masuknya Syekh Abdul Qadir Jailani lewat thariqatnya, namanya thariqat Qadiriyah. Tapi uniknya di Indonesia itu manakiban itu tidak cuma untuk ahli thariqah Qadiriyah. Biasanya di kampung-kampung oleh kiainya ya semua ikut. Pokoknya manakiban. Meskipun hari ini banyak yang nyinyir terhadap manakib. Ada yang bilang bid'ah lah, ada yang bilang banyak hurufatnya lah, macam-macam. Biarlah yang nyinyir dengan kenyinyirannya. Kalau dibantah ya mundak gegeran. Manakib itu kan dari akar kata mangkobah. Mangkobah itu cerita tentang kebaikan atau kesolehan seseorang. Jadi manakib itu hanya untuk orang-orang baik. Tidak mungkin ada manakib Abu Jahal, itu tidak ada. Manakib Hitler itu tidak ada. Jadi manakib itu untuk orang-orang baik. Dibaca ya tidak apa-apa. Dari riwayat hidup mereka kita bisa mengambil banyak ibrah, banyak pelajaran. Nanti ada yang bilang mbok yo ngaji aja, baca Quran, baca hadis, sudah. Yo ngaji ya, baca hadis iya, baca manakib iya, kan tidak apa-apa. Yang ngelarang manakib kadang-kadang juga males ngaji, males baca hadis. Sudah, mereka sudah. Jalannya hidayah Allah itu kan lewat macam-macam. Kita kejar dari semua jalur. Entah nanti datangnya lewat mana. Mungkin baca Quran, baca hadis tidak paham-paham, diinspirasi oleh riwayat hidupnya para wali, orang-orang suci, terus terbuka kesadarannya. Kan mungkin saja. Jadi itu. Jadi tidak usah galau kalau ada yang ngeritik-ngeritik. Ya yang ngeritik silahkan jalan dengan jalurnya sendiri. Kita punya jalur sendiri. Oke, Syekh Abdul Qadir Jailani ini dikenal punya gelar Muhyiddin. Dikenal juga punya gelar Ghausul A'zam. Ghausul A'zam itu penolong besar. Kenapa penolong besar? Ya karena ajaran-ajarannya membuat kita sadar terus selamat di akhirat. Akhirat itu kan urusan besar. Kalau pertolongan urusan dunia aja kita sangat terima kasih, apalagi urusan akhirat. Makanya beliau digelari Ghausul A'zam. Dan Ghaus ini kan jenis wali ranking 2 kelihatannya, di bawah kutub. Jadi beliau wali besar. Nanti ada cerita seorang sufi hampir 2 abad sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani yang sudah meramalkan bahwa besok ada wali namanya Abdul Qadir yang lebih besar dari hampir semua wali. Wali ini namanya Junaid. Jadi Syekh Junaid ini satu ketika waktu pengajian kayak gini tiba-tiba ekstase terus teriak-teriak. Kakinya ada di pundakku. Kakinya ada di pundakku. Murid-muridnya heran, ini guruku ini piye to ngaji kok tiba-tiba ngomong kakinya di pundakku. Ternyata setelah ditanya, apa tuh guru maksudnya? Oh enggak, tadi aku dapat penglihatan bahwa besok akan ada wali besar namanya Abdul Qadir. Dan kakinya ada di atas pundak semua wali. Nah, itu ceritanya Junaid. Dan beliau Syekh Abdul Qadir Jailani ini masih
apa ya, kalau di Indonesia disebut Habib mungkin ya. Karena ayahnya keturunan Hasan, ibunya keturunan Husain. Jadi dua jalur. Dia termasuk Hasaniyin dan Husainiyin. Oh itu berarti masuk Ahlul Bait. Ini Habibnya Habib berarti double. Ya, cuma tidak pakai gelar Habib ya, nggak pakai Habib Abdul Qadir, enggak. Dia pakai, orang menyebutnya Syekh. Syekh ini gelar universal. Di Arab semua orang tua juga akan dipanggil Syekh. Jadi tidak pamer kehabibannya, tapi aslinya sudah Habib. Sejak kecil dia dikenal sudah anak soleh, tidak ada fase nakalnya. Jadi sudah baik sejak kecil. Kan ada cerita sangat terkenal waktu dia masih sangat muda, umur belasan tahun, ingin nyari ilmu ke Baghdad. Ibunya yang janda saat itu susah melepas anak ini, masih sangat kecil. Akhirnya terpaksa dititipkan kafilah, dikasih samu uang 80 keping uang, ditaruh, dijahit di bajunya. Pesannya ibunya, sudahlah kamu berangkatlah cari ilmu, syaratnya satu, jangan bohong pada siapapun tentang apapun. Dan di tengah jalan ternyata dirampok kafilah ini, semua barang-barangnya diambil. Tidak ada yang nganggep si Abdul Qadir ini, sampai kemudian ada perampok yang tanya, kamu punya harta apa? Masih kecil. Abdul Qadir bilang, saya tidak bawa apa-apa, cuma tadi dititipin ibu, di bawah baju ini dijahit. Jadi perampoknya heran, kok kamu diem aja, kita juga tidak percaya kalau kamu punya barang, kok malah kamu cerita. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani muda, loh ibu saya pesannya nggak boleh bohong. Dan gara-gara ini kabarnya terus perampokannya nggak jadi, perampoknya tobat. Iya. Jadi itu yang saya sebut jalur hidayah itu dari mana saja, maka orang yo nyari hidayah dari macam-macam. Jangan disalah-salahkan. Kalau amal itu amal kebaikan. Lu kan amal kebaikan yang lain banyak. Lah iya, jalurnya banyak. Ya yang lain juga dilakukan macam-macam. Nanti dari salah satunya mungkin akan datang hidayahnya Allah. Nanti Syekh Abdul Qadir ini ada cerita waktu di Baghdad pingin daftar ke universitasnya Ghazali, Madrasah Nizamiyah, tapi nggak diterima. Ya mungkin ya kayak kalian mungkin ngelamar di kampus mana, UGM apa mana, terus ditolak. Nggak apa-apa, nggak usah galau. Syekh Abdul Qadir Jailani juga nggak diterima kok awalnya. Dari situ terus dia nyari guru-guru yang lain. Dan beliau dikenal kemudian sebagai wali besar dengan segala cerita. Kalau di kitab-kitab manaqib itu kan banyak cerita-cerita karomahnya. Itu yang sering dikritik oleh orang yang tidak suka manaqib. Di situ banyak cerita yang tidak masuk akal. Ya jawabannya gampang lah, namanya aja karomah. Definisinya yang khawarikul adat mesti. Ya pasti tidak masuk akal. Kalau masuk akal namanya bukan karomah. Kalau tidak aneh ya namanya bukan karomah. Itu kan sebagai bukti antara lain untuk menguatkan kewaliannya. Sama kayak Nabi dengan mukjizat. Mukjizat ya pasti nggak masuk akal. Untuk Nabi namanya mukjizat, untuk wali namanya karomah. Jadi kalau ada orang mengkritik, jadi itu Syekh Abdul Qadir Jailani.